Seorang misionaris mualaf karena meragukan ketuhanan Yesus. Yesus itu hanya sebagai utusan dan bukan Tuhan. Karena itulah kemudian misionaris ini mualaf. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Jadi ceritanya mualaf ini dia itu meragukan ketuhanan Yesus, dan Yesus itu hanya utusan. Kalaupun dia bisa membangkitkan orang mati, itu atas seizin dari Allah. Yuk kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Namanya Yesus. Orang penyakit seberat apapun bisa disembuhkan atas izin Allah. Di dalam pemahaman monoteis atau di pemahaman Trinitas, yaitu kuasanya Yesus sendiri. Oh, Jangankan orang yang sakit seperti orang sakit kusta, orang yang meninggal pun dipanggil bisa bangkit atas izin Allah. Ini menurut pemahaman monoteis atau tauhid. Beda dengan pemahaman Trinitas, ya memang Yesus sehebat itu bisa membangunkan orang yang sudah mati. Bagi penganut Trinitas itu kekuasaan Yesus hebat itu mutlak ya. Mutlak. Bagi orang-orang monoteis, atas izin Tuhan yang mengutus dia bisa lakukan itu. Kalau Tuhan nggak mengendaki, nggak mungkin. Jadi bagaimana Yesus membangkitkan orang mati pada waktu itu? Jadi zaman dulu itu makam itu tidak seperti di tempat kita ya. Waktu itu ada seorang baru meninggal. Kemudian Yesus meyakinkan, kalau kamu tidak percaya bahwa saya diutus oleh Tuhan, sekarang bawa saya ke makam yang baru saja dibuat. Maka dibukalah batu yang besar itu. Nah, jenazah waktu itu tidak dipocong seperti di tempat kita saat ini. Jadi kalau ada jenazah itu dibalut dengan kain kafan seperti mumi gitu. Kemudian dibaringkan di atas meja terbuat dari batu. Nah, ketika setelah menghadap jenazah itu, Yesus atas izin Allah, wahai mayat, bangkitlah. Maka mayat yang diperintahkan untuk bangkit itu bangkit betulan dan melepaskan kain kafan yang dililitkan ke tubuhnya, kemudian bisa pulang ke rumahnya. Nah, berita seperti ini bagi masyarakat kota Athena, berarti Yesus ini memang anak dewa. Transit di Indonesia disebut anak Allah. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share kepada orang-orang terkasih kita. Oke, baiklah. Apakah memang Yesus itu adalah utusan dan dia bukan Tuhan? Kalau kita melihat bagaimana tadi Bapak ini mengatakan bahwa orang Kristen itu terbagi dua. Ada yang paham Trinitas, ada yang paham monoteis. Saya itu bingung, sejak kapan pula ada pembagian orang Kristen seperti ini. Dikatakan bahwa paham Trinitas itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kuasanya itu mutlak. Tapi orang Kristen monoteis mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Dan kalaupun dia bisa melakukan banyak mujizat, itu karena izin dari Allah. Saya bingung. Tapi ya seperti ini kita nggak usah kaget lah ya. Saya mau beritahu bahwa agama Kristen itu salah satu agama yang monoteisme. Percaya kepada satu Allah. Kalaupun dikatakan Trinitas, itu kan mengenai bagaimana Allah itu bisa hadir dalam tiga pribadi. Sebagai Allah dia bisa menjadi Allah Bapa, sebagai Allah dia kemudian bisa menjadi Allah Anak, dan sebagai Allah dia bisa menjadi Allah Roh Kudus. Oknumnya sama, personnya sama. Bukanlah tiga-tiganya itu menjadi
tiga hal yang berbeda. Jadi dari paham Anda ini seolah-olah Allah orang Kristen itu tiga dan Yesus itu adalah utusannya. Nah, di sini kita harus clear, kekristenan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi kalau mengatakan sebelumnya Anda Kristen dan aktif melayani di gereja, bahkan itu ada banyak pengalaman, saya malah sedikit bertanya, bagaimana Anda punya bisa pemahaman seperti itu? Bagaimana Anda bisa memiliki konsep Allah seperti itu? Kalau memang Anda punya konsep Allah seperti itu menjadi orang Kristen, ya wajar kalau Anda mualaf, karena memang itu tidak ada dalam paham orang Kristen. Tidak ada kepercayaan seperti itu dalam diri orang Kristen. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kemudian Yesus itu minta dibawa ke kuburan atau ke makam, lalu ada orang yang sudah mati, lalu kemudian dikatakan, hai mayat, bangkitlah atas izin Allah, kemudian itu mayat itu bangkit. Enggak, Allah itu adalah Allah Bapa dan Allah Anak itu adalah Allah. Karena Allah Anak itu adalah Allah hanya dalam pribadi Anak, makanya Yesus itu kuasanya mutlak. Buktinya apa? Apakah ada ayat di Alkitab yang membuktikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu benar-benar mutlak, bukan karena izin Allah? Itu yang harus kita buktikan. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kalau memang Yesus itu mutlak enggak kuasanya. Pertama-tama mari kita lihat dulu di Lukas 7 ayat 11 sampai ayat 17. Itu berbicara mengenai Yesus membangkitkan seorang anak muda. Tapi saya baca ayat 13, mulai ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus sendiri yang mengatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan ayat 15 mengatakan, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus tidak mengatakan atas izin Allah Bapa. Tidak ada. Langsung Yesus yang mengatakan, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini kan mutlak kuasanya itu. Langsung mutlak. Tidak ada minta izin sama Allah Bapa. Tidak ada itu. Lalu kemudian kalau kita melihat pada bagian lain di mana Yesus itu juga membangkitkan anaknya Yairus yang sudah mati. Itu kita lihat di Lukas 8 mulai dari ayat 52, biar jelas ya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Padahal sudah mati loh. Tapi Yesus mengatakan kepada orang-orang yang sedang menangisi dia, jangan menangis, ia tidak mati, ia sedang tidur. Ayat 53, mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ini orang-orang tertawa, gak yakin itu loh. Ini Yesus ini aneh gitu loh ya. Ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anakku, bangunlah. Yesus mengatakan, hai anakku, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit dan berdiri. Dia tidak mengatakan atas izin Tuhan, atas izin Allah Bapa, hai anakku, bangunlah. Enggak ada, Alkitab tidak pernah mencatat itu. Tapi dikatakan, hai anakku, bangunlah. Maka kemudian anak itu menjadi bangun. Ada banyak kisah lagi bagaimana ya orang-orang mati itu dibangkitkan itu. Bahkan Simon Petrus sendiri dalam kisah para rasul itu dikatakan bahwa dia itu bisa membangkitkan orang mati itu. Itu hanya dengan memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus bangkit, itu bangkit orang itu. Jadi mutlak kuasanya. Kuasa Yesus itu bukan yang diberikan, tapi Yesus berkuasa. Karena memang dia betul-betul Tuhan. Ketika Anda tadi mengatakan bahwa menurut paham orang Athena, setelah Yesus itu membangkitkan orang mati, lalu mereka mengatakan anak dewa, lalu kemudian ketika masuk ke Indonesia jadi berubah menjadi anak Tuhan. Ini ngarang dari mana?
Ngarang dari mana itu di Indonesia anak Tuhan? Memang di Alkitab itu dicatat seperti itu. Dia itu dikatakan Allah anak, bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu siapa? Anak Tuhan itu kami orang Kristen, bukan Yesus. Anak Tuhan maksudnya itu anaknya Tuhan. Siapa anaknya Tuhan itu? Pengikutnya Yesus yang dipanggil sebagai anak Tuhan.